Pernah nggak sih kita mikir, kenapa ada orang yang kelihatannya selalu naik level dalam hidupnya? Yang dulunya kerja biasa, sekarang punya bisnis. Yang dulunya tinggal di rumah kontrakan kecil, sekarang udah keliling dunia. Dan di sisi lain, ada juga yang hidupnya begitu-begitu aja. Sudah kerja keras bertahun-tahun, tapi tetap saja terjebak di tempat yang sama. Gaji naik sedikit, harga barang naik lebih cepat. Nggak ada habisnya. Seringkali kita menyederhanakan jawabannya. Ya, nasib orang beda-beda. Padahal, kalau mau jujur, nasib itu bukan cuma soal keberuntungan. Banyak hal yang ditentukan dari cara kita mikir. Dan ini bukan soal pintar atau bodoh, kaya atau miskin, tapi soal pola pikir yang secara diam-diam membentuk arah hidup kita. Kita jarang diajarin cara berpikir yang tepat soal uang. Kita cuma tahu, sekolah yang rajin, dapat kerja yang bagus, lalu nabung pelan-pelan sampai tua. Tapi di dunia nyata, kita lihat sendiri. Banyak yang rajin, banyak yang kerja keras, tapi hidupnya tetap berat. Sementara yang lain, entah kenapa bisa terus tumbuh, padahal mereka juga mulai dari bawah. Mungkin masalahnya bukan di apa yang kita kerjakan, tapi di apa yang kita pikirkan. Apa yang selama ini ada di kepala kita soal uang, soal waktu, soal risiko. Dan menariknya, orang-orang yang berhasil membangun kekayaan sering punya pola pikir yang beda dari kebanyakan orang. Mereka melihat sesuatu dari sudut yang nggak umum. Mereka mengambil keputusan yang kelihatannya aneh, tapi ternyata masuk akal kalau kita ngerti alasannya. Nah, di video ini kita akan bahas 5 hal yang sering dipikirkan orang kaya, tapi jarang atau bahkan nggak pernah dipikirkan oleh orang miskin. Bukan untuk menyudutkan siapapun, tapi justru untuk membuka mata kita, bahwa mungkin selama ini kita hanya belum belajar cara berpikir yang bisa mengubah arah hidup kita. Siap? Mari kita mulai dari yang pertama. 1. Investasi dulu, bersenang-senang belakangan. Kebanyakan dari kita dibesarkan dalam lingkungan yang punya satu prinsip sederhana soal uang. Kalau punya duit, ya dipakai. Nggak salah sih, tapi masalahnya, pola pikir seperti itu bikin kita terus terjebak di siklus yang sama. Kerja, gajian, belanja, habis lalu ulang dari awal. Dan tanpa sadar, kita lebih cepat mikirin cara bersenang-senang daripada cara mengembangkan apa yang kita punya. Sementara itu, orang kaya justru punya pola pikir yang kebalikannya. Investasi dulu, nikmati hasilnya nanti. Mereka rela menahan diri sekarang demi hasil yang lebih besar di masa depan. Coba kita lihat dari contoh yang sederhana. Ada 2 orang yang sama-sama dapat bonus 10 juta. Yang satu langsung beli gadget baru, makan di tempat fancy, dan traktir teman. Dalam seminggu, uang itu habis, dan yang tersisa cuma kenangan. Sementara yang satu lagi justru pakai uang itu untuk beli alat produksi kecil, buka usaha online, atau bahkan beli saham perusahaan yang potensial. Memang, hasilnya nggak langsung kelihatan, tapi 6 bulan kemudian bisa jadi uang itu sudah berlipat. Bedanya ada di pola pikir. Orang kaya melihat uang sebagai alat untuk menghasilkan lebih banyak uang. Orang miskin, karena tekanan hidup dan kurangnya literasi finansial, seringkali melihat uang sebagai alat untuk bertahan hidup atau menyenangkan diri sementara waktu. Kita harus jujur mengakui, kadang kita berpikir terlalu pendek. Kita takut kehilangan momen, takut terlihat ketinggalan gaya, atau bahkan merasa malu kalau tidak bisa tampil seperti orang lain. Tapi orang kaya justru sering tidak peduli dengan penampilan luar karena mereka sibuk membangun fondasi dalam. Orang kaya rela terlihat biasa-biasa saja sekarang demi bisa hidup luar biasa nanti. Sedangkan banyak orang terjebak ingin terlihat kaya sekarang, padahal sebenarnya sedang memperpanjang masalah keuangan mereka sendiri. Dan menariknya, investasi di sini nggak selalu soal uang. Bisa jadi investasi waktu untuk belajar, investasi tenaga untuk membangun relasi, atau investasi pikiran untuk membuat strategi jangka panjang. Intinya, mereka menanam lebih dulu, karena mereka tahu menikmati hasil itu hak, tapi menanam itu kewajiban. Kita mungkin sering berpikir, hidup cuma sekali, nikmati aja sekarang. Tapi orang kaya justru bilang, hidup memang cuma sekali, makanya harus dipikirin baik-baik. Kita juga kadang berpikir bahwa menunda kesenangan itu artinya menyiksa diri. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, menunda kesenangan hari ini bisa membuka pintu kesenangan yang lebih besar besok. Dan itulah yang orang kaya lakukan terus-menerus.
Bukan berarti mereka nggak menikmati hidup, tapi mereka paham urutannya. Tanam dulu, nikmati nanti, bukan sebaliknya. Dan mungkin inilah saatnya kita mengubah pertanyaan dari, apa yang bisa saya beli dari uang ini, menjadi, apa yang bisa saya bangun dari uang ini? Kalau kita bisa mulai berpikir seperti itu, meskipun belum punya banyak uang, kita sudah selangkah lebih dekat ke arah yang berbeda. 2. Uang harus bekerja, bukan kita terus yang bekerja. Salah satu perbedaan paling mencolok antara cara pikir orang kaya dan kebanyakan orang lainnya adalah soal siapa yang bekerja keras, kita atau uang kita. Mayoritas dari kita dibesarkan dengan pemahaman bahwa semakin keras kita bekerja, semakin banyak uang yang kita dapat. Dan memang begitu di awal-awal. Tapi, kalau terus-menerus mengandalkan tenaga dan waktu untuk menghasilkan uang, kita bakal capek sendiri. Karena waktu dan energi kita itu terbatas, sedangkan kebutuhan dan harga hidup terus naik. Orang kaya berpikir beda. Mereka tahu bahwa tenaga manusia ada batasnya, tapi uang bisa bekerja 24 jam sehari, tanpa libur, tanpa lelah, kalau kita tahu cara menggerakkannya. Itulah kenapa mereka fokus membangun sistem yang bisa menghasilkan uang, bahkan saat mereka tidur. Entah itu lewat bisnis, properti, saham, atau aset digital. Yang jelas, mereka nggak mau bergantung selamanya pada kerja fisik atau waktu yang bisa habis. Banyak orang kerja dari pagi sampai malam, pulang dalam keadaan capek, lalu besoknya ngulang lagi. Lalu bilang, kalau kerja keras pasti sukses. Padahal, orang kaya nggak cuma kerja keras, mereka kerja cerdas. Mereka berpikir, bagaimana caranya supaya saya tidak perlu menukar waktu dengan uang selamanya. Contohnya begini, kita kerja 8 jam sehari, dibayar 100.000 per hari. Artinya, penghasilan kita bergantung langsung pada jam kerja. Tapi kalau kita bisa simpan sebagian dari penghasilan itu dan investasikan ke aset yang menghasilkan, maka uang itu mulai bekerja untuk kita. Kita tetap kerja, tapi uang juga kerja. Dan lama-lama, uang yang bekerja itu menghasilkan lebih banyak daripada tenaga kita sendiri. Orang miskin sering berpikir, saya harus bekerja terus supaya bisa hidup. Orang kaya berpikir, saya harus buat uang bekerja, supaya hidup saya bisa bebas. Pola pikir seperti ini mengubah arah hidup sepenuhnya. Karena ketika uang sudah bekerja, kita bisa mulai memilih, mau kerja atau enggak, mau ambil risiko atau main aman, mau bantu orang lain atau fokus ke diri sendiri. Ada kebebasan, bukan berarti kita harus berhenti kerja dan langsung beli saham. Bukan juga berarti semua orang bisa langsung punya properti atau bisnis besar, tapi kita bisa mulai dari yang kecil. Misalnya, belajar soal investasi, mulai menyisihkan sebagian pendapatan, atau mencoba membuat sumber penghasilan tambahan yang tidak bergantung pada kehadiran fisik kita. Kebanyakan dari kita terlalu sibuk mencari uang sampai lupa membangun sistem yang bisa menghasilkan uang. Kita kejar upah, tapi lupa membangun aset. Dan ingat, kalau kita tidak menemukan cara agar uang bekerja untuk kita, maka kita akan bekerja untuk uang seumur hidup. Orang kaya sangat sadar akan hal itu. Mereka mungkin kerja keras juga di awal, tapi tujuannya jelas. Membebaskan diri dari kerja yang bergantung pada waktu. Mereka bangun sistem. Mereka investasikan modal, waktu, dan ilmu. Mereka mungkin lelah sekarang, tapi mereka sedang membangun masa depan di mana mereka tidak perlu lagi kejar-kejaran dengan waktu dan tagihan. Dan inilah pertanyaannya untuk kita. Apakah selama ini kita bekerja untuk hidup, atau kita sedang membangun sesuatu yang bisa bekerja untuk kita? 3. Mereka fokus ke nilai, bukan harga. Satu hal yang sering membedakan cara pandang orang kaya dengan kebanyakan orang adalah ini. Orang miskin sering terjebak pada harga, sementara orang kaya lebih peduli pada nilai. Kita sering berpikir, yang penting murah. Sementara orang kaya justru bertanya, apa nilai jangka panjangnya? Misalnya, saat ingin beli sepatu, kita cenderung tertarik pada diskon besar. Sepatu murah, kelihatan oke, langsung beli. Tapi sebulan kemudian, solnya copot. Kita beli lagi, lalu rusak lagi. Dan dalam 1 tahun kita mungkin sudah keluar lebih banyak uang dibanding kalau kita beli sepatu bagus dari awal yang lebih awet. Orang kaya tidak selalu beli barang mahal, tapi mereka menghitung apa manfaat jangka panjang dari setiap rupiah yang mereka keluarkan. Mereka berpikir soal efisiensi, daya tahan, kualitas, dan potensi pengembalian, bukan sekadar harga di label. Ini berlaku juga di hal-hal yang lebih besar. Misalnya, pendidikan.
Banyak yang menganggap ikut kursus atau pelatihan itu mahal. Padahal kalau ilmu yang didapat bisa meningkatkan pendapatan atau membuka peluang baru, biaya itu sebenarnya kecil dibanding hasil jangka panjangnya. Tapi karena kita fokus pada harga, kita sering melewatkan investasi penting dalam hidup. Contoh lainnya adalah dalam bisnis. Orang miskin sering berpikir, bagaimana caranya dapat harga bahan paling murah? Orang kaya berpikir, bagaimana caranya dapat bahan paling bagus untuk hasil terbaik dan kepuasan pelanggan yang bikin mereka balik lagi? Mereka tahu bahwa harga murah seringkali mahal di belakang. Karena bisa berarti produk gagal, reputasi rusak, dan pelanggan lari. Sedangkan nilai tinggi justru bisa melahirkan loyalitas, pertumbuhan, dan keuntungan berulang. Pola pikir ini juga terlihat saat mengambil keputusan besar. Orang miskin cenderung melihat uang sebagai sesuatu yang harus dihemat habis-habisan. Setiap pengeluaran adalah ancaman. Tapi orang kaya melihat uang sebagai alat yang bisa digunakan untuk menciptakan lebih banyak nilai. Mereka mau membayar konsultan, buku, mentor, bahkan membayar orang lain yang lebih ahli, karena mereka tahu itu investasi, bukan pengeluaran. Kita juga sering berpikir bahwa gratis itu selalu lebih baik. Tapi gratis kadang mahal kalau bikin kita rugi waktu, rugi kualitas, atau malah gagal total. Sementara bayar lebih di awal bisa jadi lebih murah dalam jangka panjang, kalau kita tahu apa yang kita dapat. Itulah kenapa orang kaya banyak berpikir panjang. Mereka tidak buru-buru mengambil keputusan berdasarkan label harga. Mereka lihat kualitas, potensi, dampak jangka panjang, karena mereka tahu apa yang kelihatan murah hari ini bisa jadi mahal besok, dan apa yang kelihatan mahal sekarang bisa jadi murah dalam jangka panjang. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah terbiasa mengejar harga, atau kita mulai belajar menilai-nilai? Karena semakin kita bisa membedakan keduanya, semakin cerdas kita dalam mengelola uang dan hidup. 4. Mereka pikir jangka panjang, bukan sekadar hari ini. Ini salah satu kebiasaan berpikir yang sangat menentukan. Orang kaya selalu berpikir jauh ke depan, sementara banyak orang lain hanya fokus pada hari ini. Dan itu bukan semata-mata karena mereka punya uang lebih. Justru karena dari awal mereka melatih diri untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan dampaknya bertahun-tahun ke depan. Contohnya sederhana, ketika menerima gaji atau penghasilan, banyak orang langsung berpikir, apa yang bisa dibeli sekarang? Sementara orang kaya akan bertanya, apa yang bisa saya tabung, tanam, atau investasikan supaya keuangan saya 5 atau 10 tahun ke depan jauh lebih aman. Perbedaan cara berpikir ini kecil di awal, tapi dampaknya besar. Karena kebiasaan membuat keputusan jangka pendek seringkali bikin kita terjebak dalam siklus keuangan yang nggak pernah selesai. Hari ini senang, besok panik. Hari ini belanja, minggu depan minjam. Hari ini puas, bulan depan stres. Orang kaya tidak anti kenikmatan. Tapi mereka tahu kapan harus menunda dan kapan harus menikmati. Mereka paham satu prinsip penting. Orang sukses menunda kesenangan. Orang gagal menunda tanggung jawab. Misalnya seseorang punya uang 5 juta. Pilihan pertama, beli gadget baru yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan. Pilihan kedua, ikut kelas online untuk upgrade skill yang bisa menghasilkan uang tambahan. Orang yang pikir pendek akan pilih gadget karena kelihatan nyata. Orang yang pikir panjang akan pilih upgrade diri, karena itu bisa jadi sumber pemasukan yang lebih besar di masa depan. Kebanyakan orang miskin atau menengah juga cenderung tidak membuat rencana keuangan jangka panjang. Tidak ada target, 5 tahun ke depan mau punya apa, mau investasi di mana, atau penghasilan pasif dari mana. Semuanya berjalan begitu saja, hidup dari bulan ke bulan, sementara orang kaya memikirkan masa depan dengan serius. Bahkan sebelum mereka kaya. Mereka punya kebiasaan bertanya ke diri sendiri, apa tujuan keuangan saya? Apa risiko ke depan yang harus saya siapkan? Apa yang bisa saya bangun sekarang agar masa tua saya tidak sengsara? Inilah yang membedakan mereka. Bukan seberapa besar uangnya, tapi seberapa jauh mereka melihat dan merencanakan. Mereka tidak hidup reaktif, yang selalu sibuk memadamkan kebakaran keuangan. Mereka hidup dengan strategi, membangun fondasi dan sistem dari sekarang untuk kehidupan yang lebih tenang di masa depan. Orang kaya juga tahu bahwa keputusan besar dalam hidup itu jarang mendadak. Mereka sudah siapkan dari jauh-jauh hari. Mau beli rumah, anak masuk kuliah, pensiun dini, bahkan menghadapi krisis sekalipun, mereka sudah punya rencana cadangan.
Dan ini semua dimulai dari cara berpikir. Bukan soal punya banyak uang dulu baru bisa mikir panjang, tapi justru dengan berpikir panjang, kita bisa punya potensi untuk memperbesar keuangan kita secara bertahap. Jadi mulai sekarang, penting untuk bertanya ke diri sendiri. Keputusan yang diambil hari ini akan membawa kita kemana dalam 5 atau 10 tahun ke depan, karena setiap keputusan hari ini adalah pijakan menuju masa depan kita sendiri. Mau tetap di tempat atau naik level, itu ditentukan dari cara berpikir hari ini. 5. Mereka menganggap waktu lebih penting daripada uang. Banyak orang berpikir uang adalah aset paling berharga, tapi kalau diperhatikan, orang kaya justru melihat waktu sebagai aset yang paling mahal. Bagi mereka, uang bisa dicari lagi, tapi waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Itu sebabnya orang kaya sangat selektif dengan bagaimana mereka menggunakan waktu. Mereka sadar bahwa setiap jam yang terbuang untuk hal tidak penting adalah kesempatan hilang untuk menciptakan nilai, membangun bisnis, belajar hal baru, atau mempererat relasi penting. Sementara banyak orang yang belum kaya justru sering menukar waktu dengan uang yang kecil. Misalnya, rela antre berjam-jam demi diskon beberapa ribu rupiah, atau menunda hal penting demi tontonan hiburan yang tidak memberi dampak jangka panjang. Orang kaya juga tidak selalu melakukan semuanya sendiri. Mereka tahu kapan harus delegasi atau membayar orang lain agar bisa fokus pada hal yang lebih besar. Bukan karena malas, tapi karena mereka tahu bahwa waktu mereka terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal teknis yang bisa diserahkan ke orang lain. Hal yang paling menarik adalah mereka menggunakan waktu sebagai alat investasi. Baca buku, bertemu mentor, membangun sistem, menanam relasi. Semua itu adalah bentuk investasi waktu yang akan membayar hasil besar di masa depan. Jadi, alih-alih hanya sibuk menghemat uang, orang kaya justru sangat hemat terhadap waktu. Karena mereka tahu, cara kita memperlakukan waktu hari ini menentukan seberapa jauh kita akan melangkah besok. Pertanyaannya sekarang, apakah waktu kita habis untuk bertahan hidup, atau sedang kita arahkan untuk membangun kehidupan yang kita impikan? Penutup. Jadi, 5 hal yang cuma dipikirkan orang kaya sebenarnya bukan soal angka di rekening, tapi soal cara mereka melihat, menilai, dan menggunakan uang, waktu, dan kesempatan. Mulai dari tanggung jawab, kebiasaan menabung, fokus pada nilai, berpikir jangka panjang, hingga menghargai waktu, semua itu membentuk mindset yang berbeda. Kalau kita mau maju, bukan hanya soal punya uang lebih, tapi juga bagaimana kita berpikir dan bertindak. Mindset itu yang akan membawa kita dari sekadar bertahan, menuju kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Mulailah dari sekarang. Coba pikirkan hal-hal ini dalam setiap keputusan yang kita ambil. Karena sukses bukan hanya soal siapa yang paling banyak uangnya, tapi siapa yang paling cerdas menggunakan apa yang dimiliki.